Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Agnesita Langauran, mahasiswa program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang sustainable aquaculture. Protein air atau makanan laut adalah salah satu sektor makanan yang tumbuh paling cepat dan paling laku diperdagangkan. Hal ini dikarenakan makanan laut merupakan sumber protein penting bagi miliaran orang. Ini telah mencapai titik di mana memancing ikan dan budidaya ikan baik di sungai, danau, dan laut sama-sama dapat menyumbang setengah dari pasokan makanan laut global. Pada tahun 2050, jumlah populasi manusia akan mencapai hingga 9 miliar orang. Dengan populasi ini, semakin bertambah permintaan akan makanan laut dan sumber daya, semakin meningkat pula jenis yang dibutuhkan. Namun saat ini lingkungan akuatik sudah melemah. Perbaikan manajemen perikanan di banyak daerah dan beberapa praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan di Indonesia akan membatasi jumlah makanan laut yang bisa kita dapatkan dari memancing saja. Lalu, bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan kita akan makanan laut? Aquaculture saat ini tumbuh sangat pesat dengan memanfaatkan penanaman dan panen kerang, krustase, ikan, dan rumput laut dengan cara yang terkendali. Dan jika dilakukan secara berkelanjutan, dapat mengurangi dampak permintaan akan makanan laut. Saat ini, Cevas telah memonitor dan mempelajari ekosistem perairan dan mengeksplorasi interaksi antara lingkungan perikanan dan aquaculture, sehingga makanan laut dari sumber apapun dapat menjadi lebih berkelanjutan. Cevas menyarankan pemerintah dalam negeri dan luar negeri untuk mendorong hubungan yang berkelanjutan antara manusia dan perairan. Contohnya, termasuk cara-cara baru menghasilkan protein dari aquaculture yang dapat secara signifikan mengurangi jumlah ruang laut yang dibutuhkan untuk menghasilkan makanan laut kita. Berkurangnya kebutuhan akan ruang ini berpotensi menguntungkan tujuan konservasi laut yang lebih luas. Pekerjaan ini berfokus pada peningkatan aquaculture di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Mencapai aquaculture berkelanjutan di sini penting untuk pemakmuran nasional dan untuk memberi makan dunia. Salah satu hambatan utama untuk budidaya berkelanjutan ialah penyakit. Penyakit memiliki potensi untuk menyebar dengan cepat yang menyebabkan kerugian ekonomi dan merusak persediaan rantai makanan. Meminimalkan dampak penyakit dapat membawa kita lebih dekat untuk mewujudkan produksi yang berkelanjutan dari sektor ini. Karena kurangnya data dan penelitian skala saat ini, dampak penyakit global aquaculture dianggap besar tetapi tidak diketahui. Sangat penting bahwa pemerintah, industri, dan akademisi bekerja bersama untuk menentukan sejauh mana dampak ini. Cevas adalah pemimpin global dalam kesehatan perairan dan ditunjuk sebagai pusat kolaborasi di daerah ini oleh OIE. Sebagai pusat keunggulan global, mereka bekerja dengan beberapa mitra yang mengatasi masalah keberlanjutan yang dihadapi industri aquaculture. Cevas dan University of Exeter baru-baru ini mendirikan pusat untuk sustainable aquaculture dengan jangkauan untuk menghubungkan para ahli dalam kesehatan hewan akuatik, keamanan makanan laut, dan masalah yang lebih luas lagi seperti AMR. Dengan meningkatkan kesehatan dan keamanan mengkonsumsi makanan laut, Cevas akan membantu menghilangkan salah satu kunci hambatan mencegah produksi berkelanjutan dari sektor ini. Aquaculture adalah masa depan produksi makanan laut. Kita sekarang harus bekerja secara kolaboratif untuk mendukung peningkatan produksi berkelanjutan dari industri. Manfaatnya sangat besar bagi manusia dan lingkungan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.